Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 11 Januari 2022, hari biasa, pekan biasa pertama. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 21b hingga 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, Yesus masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Dan menurut kesaksian orang-orang yang mendengar pengajarannya di rumah ibadat, banyak orang memberikan kesaksian bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini mengajar lebih berkuasa bila dibandingkan dengan para ahli kitab atau para ahli Taurat. Dan kuasa serta kewibawaan Tuhan akan menjadi jelas terasa ketika ia juga mengusir roh jahat yang merasuki seseorang yang kala itu juga ikut bersekutu di dalam rumah ibadat. Kita bisa membayangkan demikian, bahwa rumah ibadat, ketika orang masuk ke dalam rumah ibadat itu, ternyata orang bisa kerasukan roh. Orang yang kerasukan roh jahat pun ternyata bisa masuk ke dalam rumah ibadat. Maka ketika Yesus sedang mengajar, ternyata roh jahat itu lalu mengganggu orang itu sehingga orang itu berteriak-teriak tanpa sadarkan diri, karena yang berkuasa bukan lagi dirinya tetapi roh jahat yang ada di dalam orang itu. Maka ketika orang itu berteriak-teriak, ketika roh jahat itu berteriak mengganggu suasana dalam rumah ibadat itu, maka Yesus Tuhan kita yang empunya, yang memiliki rumah ibadat itu, ia pun mengambil kendali atas situasi dan ia menghardik roh jahat itu sehingga orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi lega, menjadi puas. Kita tahu bahwa rumah ibadat adalah tempat yang dikhususkan bagi Allah berkarya, bagi Allah bertahta, bagi Allah bertempat tinggal. Dan di rumah ibadat inilah kita manusia yang percaya memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Maka Yesus Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang empunya rumah ibadat itu, ketika melihat ada orang yang mengganggu, ketika ada roh jahat mengganggu, maka ia pun menghardik roh jahat itu. Dan roh jahat itu pun keluar dari orang tersebut. Maka kita membayangkan betapa leganya orang yang selama ini
terikat jiwanya, yang terbelenggu oleh kuasa roh jahat, ketika Tuhan menghardik roh jahat itu, sekali mengatakan, "Diam, keluarlah," maka roh jahat itu pun mengguncang-guncang orang itu dan akhirnya roh jahat itu keluar. Betapa leganya orang ini. Setelah sekian lama terbelenggu, setelah sekian lama ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, ketika Tuhan hadir, maka Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kelegaan. Maka saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus hadir untuk melepaskan belenggu pengaruh kuasa roh jahat dari orang yang kerasukan ini. Maka kita pun patut bertanya dalam diri kita, ketika orang itu mendapatkan kelepasan dan mampu memuji dan muliakan Tuhan dengan bersikap lepas bebas, ia bersifat menjadi lega, menjadi tidak terikat lagi dengan kuasa roh jahat, ia bisa datang ke rumah ibadat untuk memuji dan muliakan Tuhan. Maka kita pun ingin agar Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama untukmu, untuk saya. Maka dalam hal mana kita pernah terbelenggu? Kita patut bertanya diri hingga sampai saat ini. Dalam hal mana kita merasa terbelenggu, kita merasa terikat, kita tidak bisa bersifat lepas bebas, yang membuat kita tidak bisa bersifat lepas bebas dalam mengikuti Tuhan. Bisa karena kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bisa oleh karena pemahaman-pemahaman kita yang keliru. Semoga oleh karena rahmat Tuhan kita dimampukan menemukan belenggu macam mana yang selama ini mengganggu kita, menghalangi kita mengikuti Tuhan secara lepas bebas. Dan mari kita mohon rahmat-Nya untuk bisa mengikis semuanya itu dan bisa mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi lepas bebas. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau memberikan pembebasan. Engkau memberikan kelegaan dan kelepasan. Pada hari ini Tuhan Yesus, penyelamat kami, memberikan kelepasan dan kelegaan bagi orang yang sudah sekian lama kerasukan roh jahat. Betapa leganya orang ini ketika ia mendapatkan kelepasan dari pengaruh roh jahat. Semoga apa yang kami dengar, sabda yang kami renungkan, juga menjadi kelegaan kami, menjadi sumber kekuatan kami, agar kami pun bisa mengenali belenggu-belenggu duniawi yang selama ini kurang mampu membuat kami mengikuti Yesus secara lebih baik. Berkatilah kami hari ini dengan segala pekerjaan, rencana-rencana baik kami. Semoga oleh karena berkat-Mu, keluarga kami mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan pekerjaan kami berkembang dengan baik. Doa yang kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.